Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefira Mariska dengan NIM akhir 027 semester 4 program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman. Yang pertama, array. Array itu struktur data dasar yang menyimpan elemen dengan tipe data yang sama secara berurutan di dalam memori. Misalnya kita punya nilai int 75, 80, 90. Setiapnya bisa diakses dari indeks 0. Pengumpulan array itu bisa diakses dengan cepat karena kan dia bisa diakses langsung pakai indeks. Misalnya nilai 2 langsung ke nilai 3 gitu. Tapi kekurangannya tuh ukuran array itu tetap, artinya kita nggak bisa nambah atau menghapus elemen tanpa membuat array yang baru. Kemudian array itu tidak digunakan kalau kita tahu jumlah data dari awal, seperti menyimpan nilai ujian 10 siswa seperti itu. Yang kedua adalah linked list. Berbeda dengan array, linked list itu sifatnya dinamis. Elemen-elemennya disimpan dalam node dan setiap node menyimpan data serta pointer ke node berikutnya. Ada 3 jenis linked list. Yang pertama itu single linked list, dia itu hanya punya satu arah pointer ke node berikutnya, jadi cuma next node saja pergerakannya. Kemudian double linked list yang punya dua pointer, yaitu ke depan dan ke belakang, jadi bisa node ke sebelumnya dan next node. Dan circular linked list itu dia bisa menuju ke awal node lagi, dari node terakhir itu bisa langsung menuju ke pertama. Terus kelebihannya itu dia tuh gampang menyimpan dan menghapus elemen di tengah, tapi untuk mengakses elemennya kita harus menelusuri atau traversal satu persatu dari awal. Nah, ini yang membuat lebih lama. Kemudian stub itu struktur data yang bertipe LIFO, yaitu last in first out, artinya elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama keluar atau diambil. Operasinya itu ada 3, push untuk tambah dari atas, pop ambil dari atas, dan pick itu melihat elemen dari atas tanpa menghapus apapun. Untuk penggunaannya stack itu ada fitur undorido atau saat mengevaluasi ekspresi matematika dan rekursif, misalnya seperti kayak kita tutupkan piring-piring nih, terakhir yang ditaruh di atas, nah akan jadi pertama yang akan diambil, biasanya kayak gitu. Kemudian yang keempat ada queue atau antrian. Queue itu pakai prinsip FIFO, first in first out, yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang akan keluar atau diambil, seperti antrian kasir nih. Operasinya meliputi NQ untuk menambah elemen dari belakang ya. Kemudian ada DQ untuk menghapus elemen dari depan. Kemudian pick untuk melihat elemen paling depan. Ada juga DQ atau double and Q yang memungkinkan kita untuk menambah atau menghapus elemen dari kedua ujung. Q itu banyak digunakan dalam sistem antrian, simulasi proses, dan pemrosesan tugas pada CPU. Yang kelima yaitu hash table atau hash ya. Hash table adalah struktur data yang menyimpan pasangan key dan value. Untuk menyimpan data digunakan fungsi hash, misalnya indeksnya itu key modulus. Pokoknya tuh cara perhitungannya tuh indeks itu dihitung menggunakan modulus, yaitu jadi perhitungannya itu misalnya ada panjang tabelnya itu 10 dan ada beberapa value, misalnya 30, 40. Nah, untuk memasukkannya ke dalam indeks itu dihitung dulu modulusnya, misalnya dengan panjang tabelnya. Misalnya kalau 30 modulus 10 itu sama dengan 0 karena habis ya.
Jadi 30 itu akan ditaruh di indeks 0 atau indeks pertama. Jika dia ada collision atau masalah, collision bisa diatasi dengan chaining, ini pakai linked list atau open addressing seperti linear probing. Nah, hash table itu digunakan di login sistem database, staging, dan dictionary. Misalnya kalau dia menghadapi collision itu kan yang pertama bisa pakai open addressing ya, jadi dia akan langsung mencari indeks yang kosong di next indeks sebelumnya yang sudah terisi. Tapi kalau lebih dari satu kan akan susah untuk next value yang lain. Nah, bisa menggunakan chaining atau pakai linked list. Jadi itu dia akan masuk di indeks 1 misalnya, tapi dia ada daftar-daftar lain kayak ada berjejer gitu di samping indeks yang kedua. Misalnya dia masuk indeks 2 nih hasilnya, tapi ini sudah ada isinya, kemudian dipakailah linked list di sampingnya itu berjejer gitu habis. Kemudian binary tree. Nah, binary tree itu suatu data yang berbentuk pohon, di mana tiap pohon itu ada node-nya, memiliki maksimalnya 2 anak, ada child kiri dan kanan. Nah, ini cocok untuk merepresentasikan data hierarki seperti folder dalam komputer. Traversalnya ada 3, yaitu ada pre-order, itu tuh dia ambil dari root kiri dan ke kanan. Jadi subtree kiri dari root dulu yang tengah itu, kemudian ke subtree kiri, kemudian baru ke subtree kanan traversalnya pencariannya. Kalau in order itu tuh dari subtree kiri, kemudian root, baru ke kanan. Kalau post order itu tuh dari kiri, kanan, baru root. Nah, binary tree ini dasar untuk berbagai algoritma lain kayak dalam compiler, misalnya struktur XML, terus ekspresi matematika. Kemudian yang ketujuh itu BST, binary search tree. BST itu binary tree yang datanya true root. Dia tuh ada ketentuan di mana harus ya node yang sebelah kiri itu lebih kecil dari root, dan node yang sebelah kanan itu harus lebih besar daripada root. Begitu klasifikasinya akan dibandingkan dengan root. Kalau dia lebih kecil dari root masuk ke subtree kiri, tapi kalau dia lebih kecil lebih besar lah dari parent yang baru itu dia akan langsung ditaruh di sebelah kanan. Terus setiap node itu kan lebih kecil dari root dan node kanan lebih besar. Ini kan membuat pencarian efisien. Misalnya kita ingin mencari angka 20 nih, kalau rootnya adalah 30, maka kita langsung ke kiri. BST itu digunakan dalam autocomplete, terus indexing database, terus struktur set map di banyak bahasa pemrograman. Dengan BST itu pencarian bisa dilakukan dalam waktu yang logaritmik. Yang ke-8 ada heap. Heap adalah pohon biner yang digunakan untuk manajemen prioritas. Nah, ada 2 jenis nih. Min heap tuh elemen terkecil yang ada di root. Kemudian ada max heap, yaitu elemen terbesar yang ada di root. Terus tuh heap itu digunakan dalam priority queue, di mana tugas dengan prioritas tinggi diprioritaskan duluan. Juga dalam heap sort itu salah satu algoritma sorting tercepat. Terus tuh setiap kali elemen ditambahkan atau dihapus, heap itu otomatis menyesuaikan agar tetap memenuhi propertinya. Yang kedua itu ada graph. Graph itu struktur yang terdiri dari simbol atau vertex, transisi atau edge yang menghubungkan itu vertex, misalnya A, B itu vertex kan, untuk dihubungkannya itu garis penghubungnya itu namanya edge. Nah, graph itu ada 2 jenis, itu direct graph, itu tuh yang yang punya arah, misalnya edge itu ada tanda panahnya, misalnya A ke B itu jelas kan arahnya, itu direct graph. Bisa dipakai di peta rute atau flow system. Terus ada indirect graph, itu nggak ada arahnya, jadi cuma flat aja gitu, penghubungnya tidak ada panahnya, jadi itu bisa 2 arah, bisa A ke B atau B ke A. Ini tuh cocok untuk jaringan sosial, misalnya kayak follow unfollow di IG. Dan terakhir itu DFS, the deep first search, itu menjelajahi cabang terdalam lebih dahulu. BFS itu menjelajahi per level, contoh untuk menjadi data pendek.
Grab itu digunakan dalam GPS. Sekian dari saya.